Stop study tour, sedang ramai dibicarakan. Top ziarah, stop silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, barangkali banyak perkataan saya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun keinginan teman-teman Facebook semuanya. Stop study tour, sedang ramai dibicarakan tentunya karena ada saudara kita di SMK, salah satu SMK di Depok yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan 11 siswa meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Itu yang hanya bisa kita lakukan. Stop study tour ramai dibicarakan karena kebetulan salah satu SMK sedang melaksanakan study tour, kemudian mengalami kecelakaan dan mengakibatkan beberapa siswa meninggal dunia. Karena sedang study tour, maka ramailah hashtag stop study tour. Kita sama-sama berpikir ataupun bagaimana kalau contoh yang lain seandainya, naudzubillah ya, ini namanya juga seandainya contoh. Ketika rombongan yang akan melaksanakan ziarah, kemudian ada kecelakaan karena remnya blong, apa akan ramai juga stop ziarah? Ketiga, seandainya mohon maaf, kemarin kalau nggak salah tanggal 13 di Sulsel ada satu pesawat yang akan mengantarkan calon jemaah haji, kemudian pesawatnya itu mengalami, sebagian dari pesawatnya itu mengalami kebakaran, dan alhamdulillahnya pesawat itu balik lagi serta mendarat darurat. Alhamdulillah semua calon jemaah haji dalam keadaan sehat, selamat dan aman. Seandainya ini mas, seandainya mohon maaf, naudzubillah ya, seandainya calon jemaah haji yang seandainya pesawat itu mengalami kecelakaan, apakah akan ada juga hashtag stop haji? Oke, ini mah kita ambil contoh saja ke sana dulu ya. Terus siapa nanti yang disalahkan? Kenapa sekarang malah banyak, mohon maaf, sekarang seolah-olah menyalahkan guru? Nah, satu, kalau saya sebagai siswa tentunya pengen ikut study tour, karena kegiatan study tour itu kegiatan di akhir sekolah, tergantung sekolahnya masing-masing ya, tapi biasanya di akhir sekolah ataupun perpisahan. Nah, rata-rata study tour ini karena emang dilaksanakan di perpisahan, tentunya bertambah pengetahuan, bertambah pengalaman, wawasan, dan tentunya kita yang biasanya belajar di lingkungan sekolah, sekarang kita keluar, bertambah wawasan dan lain sebagainya gitu ya. Dan tentunya itu perpisahan juga dengan teman-teman, sehingga nanti punya pengalaman dengan teman-teman di sana gitu kan. Karena nanti teman-teman ada yang melanjutkan kuliah, ada yang kerja, ataupun ada juga yang usaha, maka di sana akan berpisah dengan teman-teman yang lainnya. Maka pengen gitu kan. Nah, kalau kita sebagai orang tua bagaimana? Kalau kita sebagai orang tua, tentunya kalau nggak ada uang gimana tuh? Gimana mau bisa bantu untuk memberangkatkan anak untuk ikut study tour? Uangnya juga nggak ada. Tapi tentunya sebagai orang tua kebanyakannya itu sebagiannya itu ya, sebagai itu mengusahakan, makanya agak ramai juga ini membebankan orang tua gitu kan. Agak ramai juga gitu komentar-komentar seperti itu gitu, membebankan orang tua. Ya tentunya di sana harus ada kesepakatan gitu. Yang tidak boleh itu
anaknya tidak ikut study tour tapi wajib bayar gitu. Nah, itu saya juga tidak setuju perihal itu gitu ya. Tapi tentunya sebagai orang tua kebanyakannya itu mengusahakan agar anaknya ikut melaksanakan study tour, walaupun ada orang tua yang sampai pinjam uang ke tetangganya, ada yang sampai jual HP, jual pare gitu ya kalau di kampung mah gitu, jual apapun itu demi anaknya gitu kan agar melaksanakan study tour. Yang ketiga, sebagai pendidik, sebagai guru, tentunya ya harus di awal melakukan komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu, orang tua wali, orang tua murid, orang tua siswa-siswi, kemudian komite gitu kan. Meminta izin, di awal ada kesepakatan terlebih dahulu. Pokoknya ada kesepakatan di sana, Kak. Sekiranya orang tua yang tidak mengizinkan, jangan, dan tidak usah bayar gitu. Ada kesepakatan. Nah, kemudian di sini juga tentunya seorang guru tanggung jawabnya sangat luar biasa ketika itu dilaksanakan, ataupun panitia gitu ya. Panitia yang memiliki tanggung jawab sangat luar biasa, harus membimbing, mengarahkan, menjaga semuanya itu agar tentunya pulang dalam keadaan sehat dan selamat gitu. Oh, ramai juga gitu. Wah, itu mas tadi tour, guru-gurunya nggak bayar, kemudian menguntungkan juga buat gurunya gitu kan. Kalau seandainya, kalau seandainya ada lebihan dan itu untuk gurunya, ya bisa dibilang apa ya? Wajar nggak sih? Gitu. Wajar nggak ya kalau misalkan ada lebihan kemudian itu untuk panitianya gitu, yang sudah mengawal, membimbing, mengarahkan, ya hitung-hitung kita infak lah gitu kepada panitia itu, kepada guru itu yang telah melaksanakan, membimbing dan mengawal sehingga itu kegiatannya berjalan dengan lancar. Yang ke selanjutnya, dari penyedia jasa bus misalkan gitu, maka yang penanggung jawabnya harus memeriksa busnya, rem, klakson, lampu-lampu, semuanya itu harus dicek. Dan sebagai panitia pun tentunya harus memilah dan memilih gitu ya, bus mana yang terpercaya, kemudian mohon dicek terlebih dahulu keamanan dan keselamatannya itu. Dan untuk pihak pengelola misalkan tempat yang dikunjungi, di sana juga ya tentunya mengharapkan kedatangan gitu, mengharapkan kedatangan kunjungan gitu, karena dengan banyaknya kunjungan maka pemasukan ke tempat wisata ataupun ke tempat yang dikunjungi, maka perekonomian sekitar semakin meningkat gitu. Nah, itulah sekilas. Nah, kemudian tentunya ketika penyelenggara, panitia, kemudian orang tua udah ada kesepakatan di awal, ada komunikasi yang baik dengan semuanya, sudah terjalin semuanya seperti halnya sempurna, seperti udah saya kira ini anggap udah sempurna gitu loh, udah oke loh, tinggal berangkat saja gitu kan. Ya tugas kita kan berusaha dan berdoa. Usaha kita tadi komunikasi dengan berbagai macam pihak, sebagai panitia dengan orang tuanya, dengan siswanya, kemudian dengan pengelola wisata nanti, dengan pihak busnya, dengan berbagai macam pihak tentunya gitu. Ada komunikasi yang baik. Kemudian doanya ya sebelum berangkat kita berdoa, meminta izin kepada orang tua sebagai peserta didik ya, minta izin kepada orang tua, kemudian kepada semuanya, dan tentunya berdoa secara keseluruhan mudah-mudahan di perjalanan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu teman-teman. Nah, ketika itu semua sudah dilihat dari berbagai macam kita posisikan di sebagai peserta didik, sebagai pengelola bus, kemudian orang tua, dan dari tempat pihak wisata juga gitu. Ya tentunya seandainya ketika
seandainya misalkan terjadi kecelakaan, sesuatu yang tidak diinginkan, ya tanggung jawab siapa gitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Panitia kah? Bus kah? Atau apa? Contoh kemarin gitu kan, karena kelalaian itu, mohon maaf, contoh misalnya karena kemarin gitu remnya blong, akhirnya kan ramai gitu, perihal study tour, stop study tour gitu, kemudian itu memberatkan orang tua, menguntungkan guru dan lain sebagainya gitu. Setelah di ini ternyata katanya gitu, baca dari beberapa media sosial, remnya blong eh, karena beberapa bulan belum bayar kir kalau nggak salah ya, nanti mohon maaf barangkali salah. Nah, kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, kemudian di akhir ternyata ada sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, ya itu semua tentunya udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bahwa eh, kecelakaan gitu kan, jodoh gitu, rezeki, semuanya kan sudah diatur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, wahai orang-orang yang enggan berperang di jalan Allah, kematian itu pasti akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada pada persembunyian di dalam benteng yang tinggi dan kukuh yang tidak terdapat celah sedikit pun untuk menembusnya. Jadi kalau emang kita bersembunyi di tempat yang kita merasa aman, tapi kalau emang itu sudah ketentuan Allah, maka tidak bisa dielakkan lagi gitu. Perihal ini pun tentunya yang penting tugas kita sudah berusaha, sudah berdoa semaksimal mungkin, kemudian sudah melakukan komunikasi dengan berbagai macam pihak, maka akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mohon maaf tentunya barangkali banyak perkataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi itulah tentunya kita harus mencoba untuk melihat ataupun berpendapat dari berbagai macam sudut pandang, kita memposisikan sebagai siapa gitu di sana gitu ya. Tapi rame-rame tentunya ini yang disalahkannya guru, pokoknya ini guru menguntungkan guru gitu kan. Kalau misalkan iya toh menguntungkan guru, ya kita anggap infak kan nggak tiap bulan juga gitu kan, kita infak, kita memberikan sesuatu kepada orang yang telah berjasa, yang telah memberikan pendidikan, yang telah memberikan bimbingan kepada anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang soleh-solehah gitu. Niatkan saja untuk itu. Itu ini mah apa namanya ya, sekilas lah gitu. Kalau menurut pendapat saya bagaimana? Ya tadi kita memposisikan kalau misalkan sebagai orang tua, ya tadi karena mau melaksanakan study tour, kita komunikasi dengan pihak sekolah, ataupun menyarankan barangkali lupa nanti mohon maaf ya, carikan mobilnya yang bagus, ataupun mohon dicek juga untuk apa namanya kira-kira keselamatan remnya dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai dari pihak orang tua, kita kalau misalnya kita sebagai pendidik, ya kita juga harus mencarikan yang terbaik gitu, agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan, membawa puluhan nyawa gitu kan. Nah, jadi kita berusaha itu semaksimal mungkin. Terima kasih. Karena ramai itu karena emang kejadiannya sedang study tour. Lalu ziarah, apakah akan ramai juga? Kemudian haji, nah, kita doakan semoga mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, berkah, dan tentunya semuanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh barangkali ada masukan, saran, komentar dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.